Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian ya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPA di kelas 8 ya, bab getaran dan gelombang. Untuk video kali ini kita akan membahas khusus tentang dasar-dasar getaran ya. Oke. Kita akan pertama-tama akan mendefinisikan apa itu getaran. Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang atau titik kesetimbangan ya. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Contohnya gimana? Contoh dalam kehidupan keseharian kita adalah gempa bumi. Nah, ya. Apabila anak-anak Ustaz sekalian pernah merasakan gempa bumi ya, maka kita akan merasakan bahwa bumi ini bergeser ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah ya. Maka itu disebut juga dengan getaran ya. Karena dia gerakannya bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Jadi titik kesetimbangan dari gempa bumi itu adalah pada saat bumi itu tidak bergetar atau tidak terjadi gempa bumi. Kemudian ada contoh lagi, tatkala anak-anak mungkin ada yang suka bermain gitar ya. Coba anak-anak semuanya perhatikan bahwa gitar ini juga merupakan gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Yang mana titik setimbang dalam gitar ini adalah pada saat senar gitar tersebut tidak dipetik. Nah, kemudian ada yang namanya jam ya. Jam yang memakai pendulum atau bandul ya. Ini umumnya jam-jam yang keluaran jadul ya, yang zaman dulu ya. Biasanya jam zaman dulu itu menggunakan bandul ya, yang mana bandul ini bergerak itu tidak menggunakan baterai, tapi memanfaatkan energi dari gravitasi bumi ya. Nah, tadi kita mempelajari tentang definisi sebuah getaran ya. Sekarang kita akan membahas lagi tentang besaran-besaran apa saja sih yang dapat kita temukan dalam sebuah getaran ya. Nah, ada beberapa besaran yang bisa kita hitung dalam getaran. Di antaranya adalah yang pertama ada frekuensi. Jadi frekuensi itu merupakan banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Jadi banyaknya getaran ya. Jadi berapa kali dia bergetar dalam 1 sekon ya atau 1 detik, itulah yang namanya frekuensi. Yang kedua ada ya nomor 3 ini. Yang kedua. Nah, ini nomor 2. Berbeda dengan frekuensi ya. Kalau periode itu waktu yang diperlukan oleh suatu benda ya. Jadi kata kuncinya adalah waktu. Waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Kalau tadi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik ya. Jadi kalau periode ini waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan satu kali getaran seperti itu. Kemudian ada yang namanya titik setimbang ya. Jadi titik setimbang ini adalah titik di mana sebuah benda tidak bergetar. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi, kalau misalnya titik setimbang pada sebuah gitar adalah pada saat senar gitar tersebut tidak dipetik ya. Dan yang bandul berarti pada saat bandulnya tidak bergerak ya, tidak bergerak. Atau berada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian yang keempat ada yang namanya simpangan. Simpangan itu adalah posisi benda saat bergetar dihitung dari titik setimbang. Jadi kalau misalnya ada sebuah titik setimbang, kemudian bandulnya bergeser ya, dia bergetar atau dia berpindah atau kita tarik bandulnya, maka itulah yang dinamakan dengan simpangan ya. Yang kelima ada yang namanya amplitudo ya. Jadi amplitudo ini adalah simpangan terjauh benda yang bergetar ya. Jadi simpangan terjauh yang bisa dicapai oleh sebuah benda yang sedang bergetar, itulah yang disebut dengan amplitudo. Oke, kita sudah mengenal istilah-istilah dalam sebuah getaran. Kita sudah
tadi membahas tentang apa aja besaran-besaran dalam sebuah getaran. Sekarang kita akan mencoba untuk mengenal rumusnya, rumus yang sering kita pakai dalam sebuah getaran. Ini Ustadz ada gambar sebuah bandul dan ada gambar sebuah pegas, ada juga rumusnya. Oke. Sekarang kita bahas kita ini kan ada rumus nih, ada rumus dari F ini adalah frekuensi ya, rumus dari T ini adalah periode, dan T kecil ya, T kecil, kalau T kecil itu adalah waktu, dan N-nya adalah banyaknya getaran. Oke, sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan satu getaran itu gimana sih. Nah, jadi satu getaran itu, misalnya kita ada sebuah bandul nih, ada sebuah bandul. Yang namanya satu getaran itu adalah gerakan bandul ini dari titik P ya, dari titik P, kemudian menyimpang atau bergerak ke titik Q, kemudian ke titik R, kemudian kembali lagi ya, kembali lagi ke titik Q dan kembali lagi ke titik P. Itu disebut dengan getaran. Itu satu getaran ya. Berarti dimulai dari titik P sampai ke titik Q, kemudian ke titik R, kembali lagi ke Q, dan kembali lagi ke R, itu disebut dengan getaran. Atau seperti ini. Ya, mana kursornya? Ya, ini. Misalnya dari Q, dari titik Q ya, kembali. Sebentar ya. Aduh. Oke. Misalnya dari titik Q ke titik R, dari titik Q ke titik R ya, kemudian kembali lagi ke titik Q. Walaupun dia sudah kembali ke titik semula yaitu titik Q, tapi dia belum bisa disebut sebagai sebuah satu getaran karena dia belum melewati titik P. Untuk kita sebut dia sudah melewati sebuah satu getaran ya, sudah bisa kita sebut sebagai satu getaran, maka dia harus melewati semua titik itu ya, kemudian dia kembali ke titik semula ya. Misalnya dari Q tadi ya, dari Q itu dia bergerak ke titik R ya, dia bergerak ke titik R, kemudian dia bergerak lagi ke titik semula Q, tapi dia belum melewati titik P, maka dia harus melewati titik P terlebih dahulu, kemudian dia akan kembali lagi ke titik Q, baru itu bisa kita sebut sebagai satu getaran. Oke, jadi definisi satu getaran dapat kita simpulkan bahwa dia harus melewati semua titik ya, melewati semua titik dan kembali lagi ke titik semula. Oke. Itu kalau pada bandul ya. Kemudian bagaimana kalau pada pegas? Kalau pada pegas hampir sama sih dengan seperti tadi ya, dengan di bandul ya, hampir mirip. Cuman kalau titik setimbangnya ya, titik setimbang. Oh ya, kalau titik setimbang di Q tadi berarti itu ada di Q ya, titik setimbang di Q ini yang bandul ini ya, itu ada di Q. Kemudian oh ya, Ustaz hampir lupa, yang namanya ada istilah lagi dalam sebuah getaran ini, ada yang namanya tadi kita bahas adalah amplitudo. Amplitudo tadi Ustaz bilang adalah simpangan terjauh ya, simpangan terjauh. Jadi simpangan terjauh yang diukur dari titik setimbang. Jadi kalau misalnya titik setimbangnya ini ya, simpangan terjauhnya adalah ini. Jadi jarak dari P ke Q ya, itulah yang dinamakan dengan titik setimbang. Nah, tapi kalau misalnya ada jawaban yang lebih tepat, itu jarak dari sini P ini ke titik, ke garis ini ya. Sebentar. Dari titik P ini ke garis ini ya, dia tegak lurus dengan garis ini. Kalau misalnya ada titik tertentu di sini, ada titik D misalnya, maka amplitudenya adalah
D ke P misalnya seperti itu. Oke, kita bahas mengenai pegas ya. Kalau di pegas itu titik setimbangnya adalah titik di mana pegas tersebut tidak merenggang dan juga tidak mengerut ya, seperti itu. Jadi kalau titik setimbangnya di pegas di gambar ini adalah di B ya. Sama juga kalau satu getaran ya, satu getaran pada pegas itu misalnya dari B, kemudian dia ke titik A ya, kemudian ke titik B lagi, ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik B ya. Begitu juga kalau misalnya dari C ya, dari C dia ke titik B, ke titik A ya, kemudian kembali lagi ke titik B, kembali lagi ke titik C ya. Jadi sama ya, sama seperti di bandul tadi, dia harus melewati semua titik dan kembali lagi ke titik semula. Oke, kita akan bahas rumusnya ya. Ini ada rumusnya frekuensi ya. Frekuensi sama dengan N per T ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi, bahwa frekuensi itu sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu ya. Jumlah getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu. Misalnya getarannya dalam 5 detik misalnya. Itu ada 20. Ada 20 getaran, berarti frekuensinya adalah 20 dibagi dengan 5, berarti 4 seperti itu. Kemudian ada yang namanya periode. Periode atau disimbolkan dengan huruf T besar itu sama dengan kebalikan dari rumus frekuensi tadi. Kalau frekuensi tadi adalah rumusnya jumlah getaran per waktu ya. Kalau periode ini adalah rumusnya adalah waktu ya. Waktu dibagi dengan jumlah getaran. Waktu yang dibutuhkan ya dibagi dengan jumlah getaran yang terjadi dalam waktu tersebut. Nah, untuk F ini ya, ada hubungan antara F dengan T. F ini sama dengan 1 per T ya. F sama dengan 1 per T. Jadi kalau kita turunkan lagi ini T sama dengan 1 per F ya, 1 per F. Itu rumusnya cuma mudah sih, gampang ya. Kalau rumus untuk getaran itu cuma 3 ini ya. F, T, dan hubungan antara F dan T yaitu frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Ini keterangannya ya, bisa kalian baca sendiri di sini ya. F sama dengan frekuensi dalam satuannya adalah S ya. T besar itu simbol dari periode, satuannya S. T kecil simbol dari waktu, satuannya S. Dan N ini adalah banyaknya getaran. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal getaran ya. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada anak-anak sekalian, jangan lupa like videonya dan subscribe dan tekan tombol notifikasi pemberitahuan video terbaru dan kemudian share kepada teman-teman kalian ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Kita terapkan rumus-rumus yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah ada sebuah bandul melakukan 200 getaran selama 20 sekon atau detik. Berapakah frekuensi dan periode getaran bandul tersebut? Nah, kita ketahui di sini ada sebuah bandul melakukan 200 getaran. 200 getaran berarti berapa tadi? N ya, apa N ya? Berarti jumlah getaran yang terjadi dalam waktu tertentu tadi adalah N. N-nya sama dengan 200 getaran selama 20 sekon. Jadi selama 20 sekon ini adalah T ya, T kecil. T kecilnya 20 sekon. Kita lihat jawabannya. Jadi rumus F tadi adalah jumlah getaran dibagi dengan waktu ya. Jadi N ya, N itu adalah jumlah getaran, itu adalah 200 jumlah getarannya tadi ya, ini ya. Dan dibagi dengan waktu, waktunya adalah 20 sekon, 20 sekon. Jadi 200 dibagi dengan 20 itu sama dengan 10 Hz ya. Jadi satuan dari frekuensi adalah Hz. Kemudian T-nya ya. Kita
kita dapat frekuensi, kita cari lagi T. Berdasarkan rumus tadi kita bisa mencari rumus T menggunakan rumus perhubungan antara T dan F atau periode dengan frekuensi. Yang mana hubungannya tersebut adalah T sama dengan 1/F. T sama dengan 1/F ini ya. Jadi 1 dibagi dengan F-nya berapa? F-nya ini ya 10. Jadi 1 dibagi 10 yaitu 1/10 skon ya, 1/10 skon. Cukup sampai di sini aja ya. Kalau misalnya kalian ada waktu untuk mencarinya ya, kalau ditanya sampai bilangan berapanya, boleh kalian cari sampai berapa 1 dibagi 10 tersebut. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 ada sebuah penggaris bergetar sebanyak 360 kali getaran dalam waktu 1 menit. Kemudian yang ditanya berapakah frekuensi dan periode penggaris tersebut. Sama seperti yang di atas tadi. Jadi kita cari dulu ya, diketahui N-nya ya. N itu jumlah getaran. Itu ada 360 getaran dalam waktu 1 menit. 1 menitnya kita rubah dulu ke dalam satuan skon atau detik ya. 1 menit ada 60 detik. Jadi F-nya sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu, yaitu jumlah getarannya ada 360 ya. 360 dibagi waktunya 60 detik. Jadi 360 dibagi 60 sama dengan 10 Hz ya, jadi 10 Hz. 10 Hz ya. 360 bagi 60 ya. 6 ya. 6 Hz ya. Itu salah itu sekarang. Jadi 360 dibagi 60 berarti nolnya bisa kita hilangkan ya. Jadi 36 dibagi 6 yaitu 6 Hz. Nah, ini bukan 10. Kemudian kita cari periodenya. Jadi periodenya sama dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran. Waktunya berapa? Waktunya 60. Jumlah getarannya berapa? Jumlah getarannya 360. Jadi 60 dibagi 360 sama dengan 1/6 skon. Oke, sekian pembelajaran kita tentang getaran ya, getaran dan gelombang. Pada saat ini kita hanya membahas masalah dasar-dasar dari sebuah getaran. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan lagi tentang gelombang ya. Nanti kita akan belajar mengenai apa saja gelombang, pembagian gelombang ya. Kemudian istilah-istilah dalam gelombang. Ikuti terus video dari Ustadz ya. Dan walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap rajin untuk belajar ya. Sedangkan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses selalu ya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan tentunya menjadi anak yang bisa membawa kedua orang tuanya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.